bagaimana ya Pak dalam mengatasi dan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Kasus dilema etika itu kan perasaan. Ya. Paling tidak selama ini kami tahu, kita lihat dulu per individu, per orang. Mungkin dari Bapak Ibu guru punya dilema etika yang kurang pas dan sebagainya, ada masalah sebagainya, itu bisa dilihat. Pada dasarnya bisa dilihat ada perubahan tidak di lingkungan kita. Kalau ada perubahan, oh ini pasti ada sesuatu. Sama halnya di siswa dalam kelas, mungkin ada tidak satu kelas ini yang berubah setiap kita masuk itu ada perubahan tidak? Nah, itulah yang salah satu ciri untuk dilema etika. Jadi kita melihat situasi seberhari-harinya. Kalau hari-harinya tidak ada perubahan, berarti tidak punya kegiatan itu. Jadi intinya itu kita lihat sehari-hari. Dilihat kesehariannya ya. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau kita timbang, berarti kan itu sama. Sama ya. Ya, kesamaan itu ada prioritasnya. Prioritasnya yang mana? Ini untuk kedepannya lebih baik, apa yang satunya kedepannya akan jelek. Ya, jadi kita harus tahu. Ya, kalau diambil kasus semacam ini, tindakan semacam ini, kedepannya bisa tidak mengubah. Bisa mengubah lebih baik tidak. Kalau bisa mengubah lebih baik, kita ambil yang keputusan itu. Kalau kedepannya tidak bisa mengubah yang lebih baik, ya kita kembalikan hasil realnya. Seperti itu ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Selama di sekolahan ini? Selama ini untuk dilema etika kami memang minta bantuan dari wakil kepala sekolah, kita kerjasama sehingga untuk mengatasi kemajuan Bapak Ibu guru itu ada penekanan apa tidak. Jadi kita harus sharing. Kita tidak bisa berjalan satu persatu. Dan kita tidak bisa menjalankan sendiri, tidak akan bisa. Kita harus sharing. Dan pada saat itulah, pada saat sharing itulah kita bisa menentukan untuk keputusan, kebijakan dan sebagainya. Kemudian Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Efektivitas untuk mengambil keputusan, ya dasarnya portofolio kalau saya. Jadi portofolio dulunya bagaimana hasilnya, jadi ada bertahap-tahap. Ya kita tidak bisa sekali langsung ambil keputusan, tidak akan bisa. Jadi ada portofolionya tentunya. Jadi ada mempertimbangkan hal lain. Catatan-catatan tersendiri baru kita ambil keputusan. Apalagi ini sifatnya pembinaan. Iya. Kemudian tantangannya apa Pak untuk dalam pengambilan keputusan itu? Ya tantangannya ya biasa, yaitu tidak disenangi pada orang itu, paling dinengke. Berarti dengan yang bersangkutan. Otomatis yang bersangkutan. Oh iya. Yang lainnya tidak ada hubungannya. Kalau pada siswa gimana Pak? Kalau pada siswa kita bina siswa itu. Oh iya. Jadi siswa dibina lebih baik. Mungkin kamu setiap harinya absennya di sini. Iya. Biar kami tahu kalau tiap hari masuk, sehingga anak ini akan berubah dengan baik kan gitu. Iya. Kemudian apakah Bapak memiliki jadwal
tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau saat mengetahui kasus tersebut Bapak langsung menyelesaikan atau terjadwal? Gitu. Kita yang pertama tidak punya jadwal tertentu, hanya pada saat kita melihat ya, kalau pas ada kegiatan kita lihat kalau ada dilema etika dia melanggar dan sebagainya, ya kita dekati, kita undang ya. Berarti saat Saat mengetahui mengetahui ya. Nggih. Jadi saat mengetahui itu diselesaikan biar tidak numpuk. Iya. Jadi pada saat numpuk di penyelesaian itu kan ada catatannya. Iya. Kamusnya berapa kali ya. Iya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu dalam pengambilan keputusan? Ya ada. Di antaranya ya guru BK. Guru BK, ada kepala sekolah, kita Iya, ajak diajak bekerja sama. Kemudian dari semua yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengambilan keputusan tersebut? Dari beberapa macam faktor dan sebagainya, ya intinya kita kerjasama, selalu kerjasama yang baik. Ya. Kalau ada permasalahan diselesaikan bersama. Kalau ada yang tidak tahu ditanyakan, sehingga nanti akan lebih baik semuanya. Tidak ada permasalahan langsung numpangi, nah itu tidak baik namanya. Sehingga kalau semuanya sudah jadi satu, sudah terbuka semuanya, jadi saya kira di sekolah atau dimanapun akan lebih enak. Ya, intinya bekerja sama ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak waktunya sudah menemani saya dalam wawancara ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Nurpri, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bu Siti Rasana, kabar baik. Alhamdulillah. Maaf ini Pak mengganggu waktunya. Ini Pak mau tanya-tanya tentang apa itu dilema etika dan bujukan moral. Oh, Nah, untuk ya. kepentingan apa ya Bu Rosini ya? Ya, untuk kepentingan tugas saya Pak sebagai guru penggerak, calon guru penggerak. Iya, ini kan Ini ya, harus ke saya ya yang diwawancara ini. harus kepala sekolah. Nah, kebetulan kan kepala sekolah yang saya kenalkan jenengan. Ya mudah-mudahan bisa menjawab dengan baik nanti. Amin, semoga bisa. Saya mulai ya Pak ya. Nah, untuk pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Ini dilema etika. Dari bahasanya saja sulit menjawab ini Bu. Apa arti dilema Tapi saya etika yakin itu? Bapak bisa menjawab. Ya, karena menurut pengertian saya ya, kata dilema itu apa gitu? Kalau menurut Bu Rosi sendiri apa itu? Dilema itu? Dilema ya. Dilema itu seseorang harus memilih antara dua pilihan gitu. Iya. Terus dengan hubungannya dengan etika. Nilai norma yang harus jadi pedoman. Ini yang sangat sulit karena kalau digabung dari istilah dilema etika itu bisa diartikan benar vs benar. Jadi benar musuh benar antara kedua belah pihak ya, antara individu dan golongan. Tapi individu di sini menurut saya
bisa diartikan sekelompok kecil, Ya. tidak satu orang. Tapi kalau di sekolahan misal dalam kelas individu bisa diartikan mungkin dalam kelas 32 anak, mungkin ada 3 anak atau 4 anak. Menurut pengertian saya itu bisa dikatakan individu, dan selebihnya itu kelompok besar. Untuk hal-hal ini ya, dilema etika tadi, Ya. benar musuh benar, kalau kita mengidentifikasi itu ya sangat sulit. Sangat sulit. Jadi, karena mempertentangkan antara benar dan benar, sedangkan yang mengandung bujukan moral mempertentangkan antara benar dan salah. Salah. Contohnya tadi ya Bu, contohnya anak yang kelompok kecil tadi. Ya. Kalau ini langsung ke murid, karena Ya. dulu saya juga guru ke murid. Kita ngasih soal ulangan sajanya. 10 soal di kelas, gitu. Harus dikerjakan dalam waktu 15 menit. Contohnya. Setelah deadline-nya selesai 15 menit, ternyata ada 3 anak yang belum bisa mengerjakan soal tersebut dengan selesai. Yang lainnya, yang 29 anak sudah selesai. Mau tidak mau, guru harus menarik lembar jawab. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi di situ ada antara apa tadi? Antara benar dan benar, terus antara benar dan salah. Ini. Jadi harus mengidentifikasinya harus benar-benar jeli ya. Karena nanti dilema etika itu ada hubungannya dengan tata tertib atau suatu visi misi satuan pendidikan khususnya sekolah itu tercapai atau tidak. Jadi ya kita harus terjun langsung. Menurut saya seperti itu, Bu. Oh iya, berarti harus terjun langsung menghadapi murid itu ya Pak ya. Iya. Kemudian Pak, selama ini di sekolahan Bapak itu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gimana itu Pak? Untuk mengambil keputusan ya, Iya. dalam hal ini harus mengedepankan kepentingan bersama. Kepentingan bersama ya. belah pihak tadi antara yang menerima dan tidak. Ya. Dan mengutamakan skala prioritas. Jangka panjangnya bagaimana? Contohnya seandainya dalam liburan anak sekolah. Ya. Itu ada yang menerima anak sekolah itu dikasih tugas waktu liburan. Tapi ada juga yang loh kok pas liburan kok dikasih tugas. Ada tugas, iya. Nah ini yang bagaimana? Karena hasilnya tuh nanti di kemudian hari pas saat liburan ya memang sebagian anak bisanya hanya ngerundel ya, hanya gerundel. Tapi di kemudian hari baru akan bisa merasakan manfaat. Jadi itu menjadi suatu dilema. Jadi dalam mengambil langkah identifikasi masalah, memastikan bahwa masalah yang benar-benar berhubungan dengan aspek moral dan bukan masalah yang berhubungan dengan aspek sopan santun. Demikian Bu, kalau menurut saya ini. Oh ya, seperti itu ya Pak ya. Nah kemudian langkah-langkah gimana Pak? Bisa dilengkapi. Kalau mungkin kurang lengkap nanti bisa dilengkapi. sudah sangat lengkap Pak itu. Itu kan menurut pendapatnya Bapak, menurut individu ya. Lah sekarang Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini atau sudah biasa Bapak lakukan? Ya harus mengenali dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang saling berlawanan dalam satu situasi.
setidaknya itu. Hmm. Bekerja sama dengan tim. Ya. Timnya ini Kan di sekolah, kalau di sekolah, ya, kalau di sekolah kan yang ada. hubungannya dengan siswa kan ada BK, Oh ya, yang kelas, stakeholder yang lain, ya. Karena tidak bisa ditangani kepala sekolah sendiri. oh ya, Terus menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Ya tadi ada BK, ada wali kelas, mengumpulkan fakta yang relevan dengan situasi yang muncul. oh ya. Banyak Bu, mungkin melakukan pengujian benar atau salah, melakukan pengujian berdasarkan paradigma antar benar dengan benar, melakukan prinsip resolusi. Dalam hal ini kita harus berpikir berbasis hasil akhir peraturan atau rasa mencoba mencari opsi lain ya, juga Ya, minta bantuan murid juga bisa, tidak harus dengan kita sendiri ya. tidak harus dengan Terus, guru ya Pak ya, murid juga. setelah mengambil keputusan, merefleksikan keputusan yang sudah diambil. Diambil. Berarti intinya bekerja sama ya Pak ya, ya antara Bekerja BK, sama antara dengan yang tim. antara guru dan Bahwa semua yang terlibat pokoknya. Ya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu yang gimana? yang paling efektif itu ya hal yang pengambilan keputusan tetap menggunakan paradigma dan prinsip pengambilan keputusan serta langkah dan prosedur dalam pengambilan keputusan juga melibatkan semua unsur dan pihak yang terlibat. Ya. Ya. Terus juga harus berdasarkan portofolio. Ya, Portofolio yang terkait kasus tadi yang ya Pak ya. Iya, tidak bisa digebuk rampak karena kasus per kasus dilema etika itu kan banyak beda-beda ya. Iya. Dan kepala sekolah itu kan tidak hanya nangani siswa saja, Nangani yang guru terutama juga. malah kepala sekolah itu dengan bapak ibu guru dan karyawan. Karyawan. Nah, itu yang sulit. Setelah itu baru ke anak. Kalau ke anak sih kepala sekolah dibantu teman-teman tadi seperti BK, wali kelas dan lainnya. Iya. Kalau ke guru ya, itu yang repot, lebih sulitnya di situ. Ke guru dan karyawan. Kepala sekolah biasanya ya sharing dengan kepala-kepala sekolah yang lain karena kepala sekolah itu juga mempunyai wadah ya, mempunyai wadah Iya. MKKS begitu, mungkin pas ketemu bisa sharing atau bisa disampaikan secara langsung waktu MKKS. Atus ngaten Bu. Oh, iya Pak. Nah, kemudian Pak, dari hal-hal tersebut tadi yang sudah Bapak utarakan, itu yang merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tadi, dilema etika. Tantangannya apa Pak? Ya tantangannya tuh ya mesti ya yang namanya keputusan antara tadi yang saya katakan di atas vs benar Benar, vs benar salah. ya. Itu adanya pihak-pihak yang sulit menerima apalagi melaksanakan putusan yang diambil kepala sekolah kadang yang berundel ya, gitu ya. Pasti Jadi ya, kok Pak, orang banyak memang gitu ya, Pak. jadi sulit. Tantangan dalam pengambilan keputusan siap menerima dampak buruknya, Bu. Dampak buruknya itu ya kalau kepala sekolah dikriminali atau dan sebagainya. Iya. Mesti nanti ada yang pro dan ada yang kontra. Itu pasti. Tapi kita harus lapang dada. Dan prinsipnya kita percaya diri, yakin suatu saat akan ada hikmatnya. Walaupun saat itu keputusan yang diambil membuat satu pihak tidak menerima atau bahkan bisa disebut sakit hati. Mungkin seperti itu, Bu. Oh iya. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu
dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Kemudian, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal? Kemudian bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan dalam mengatasi kasus tersebut? Kalau di dalam hal ini tergantung pada situasi terkait masalahnya. Tidak bisa langsung mengatasi hal ini seketika. Ya. Lihat-lihat itu permasalahannya, seperti portofolionya tadi, kasusnya seperti apa. Nah, setidaknya kepala sekolah itu setiap bulannya kan ada istilah kerennya ya, ada bimbingan apa namanya, ada rapat ya, rapat dengan kepala pembinaan. sekolah. Bahasanya rapat pembinaan gitu Oh, kerennya, ya. tapi kalau saya mengambil istilah ya mungkin briefing atau yang lainnya. Jadi untuk apa itu jadwal dijadwalkan menurut saya Oh, tetap juga dijadwal ya Pak ya? ada jadwal yang secara umum tidak terkait masalah tertentu. Tapi kalau ada pas masalah tertentu, yaitu tadi tergantung situasinya. Kadang kalau pas ada masalah terus kita ambil sikap, ambil keputusan, malah bisa masalah itu akan semakin besar, tidak mau buahkan hasil. Jadi harus pandai-pandainya mengatur jadwalnya. Seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Kemudian Pak, dari apa itu selama ini dalam mengatasi kasus dilema etika, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya ada, karena di depan sudah saya singgung tadi ya. Sudah saya singgung. Untuk mengatasi murid, ya, untuk mengambil keputusan itu ada teman sejawat kita, ada guru BK, ada wali kelas, ada juga sampai komite kayak sekolahan ya, mungkin kasus terlibat juga ya Pak ya. Ya, dilibatkan. Juga punya wakil kepala sekolah. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau permasalahan itu kita minta bantuan ke anak. Kita mencari informasi ke anak juga. Jadi dalam mengambil keputusan tadi tidak serta-merta harus ke guru. Ada bisa juga ke anak. Demikian Bu menurut saya. Dari semua tadi yang sudah Bapak utarakan, yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak ambil dalam mengambil keputusan dilema etika? Kalau mengambil keputusan dalam dilema etika itu ya harus penuh kehati-hatian. Karena di depan ya sudah saya sampaikan ini benar vs benar. Jadi ada yang salah. Dari dua kelompok tadi merasa benar semua. Jadi harus hati-hati dalam mengambil keputusan. Tapi itu tuh berdasarkan semua dengan harapan bisa akan lebih baik. Kalau ada pepatah kan gini, mari kita membiasakan kebenaran, jangan membenarkan kebiasaan. Nah itu, membiasakan kebenaran, jangan membenarkan kebiasaan. Jadi ya, harus hati-hati dalam mengambil keputusan. Seperti itu ya Pak Pri ya. Terima kasih Pak Pri sudah dibantu, sudah meluangkan waktunya untuk saya. Semoga pengalamannya Pak Pri bisa bisa membuat diri saya
untuk kedepannya semakin baik dalam Sama-sama Bu, sama-sama. Ya kok sudah diakhiri pertanyaannya atau sudah selesai ini? Sudah Pak, cukup. Sudah. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi benar-benar bisa memberikan manfaat, terutama bagi saya untuk kedepannya semakin baik dalam menghadapi kasus-kasus yang dialami oleh anak. Kalau saya sebagai guru kan anak ya Pak ya, kalau Pak Pri kan ya guru, ya karyawan, kalau saya sementara kan anak Pak. Ya, Nah, sementara mudah-mudahan nanti menyusul seperti Pak Pri. Amin, amin. Terima kasih doanya Pak Pri. Pokoknya saya berterima kasih sekali atas waktunya. Sama-sama. Ya. Mohon maaf apabila jawaban saya kurang tepat, nanti bisa disaring Bu Rosi sendiri, mana yang baik, mana yang kurang baik, nanti bisa istilahnya, Bu? Dipilah-pilah sendirilah ya, yang baik dipakai, yang tidak baik jangan tidak usah dipakai kan gitu. Kalau kasus-kasus yang ada di sekolah kan sudah itu kan apa yang memang yang dilakukan oleh Pak Pri, jadi kan tidak ada jawaban yang benar atau salah, yang baik atau buruk. Jadi ya memang itu yang dilakukan. Mungkin malah ada gambaran seperti ini Bu, kalau tentang dilema etika itu. Ya. Contoh ini boleh nambah sedikit boleh? Boleh, monggo. Contoh. Kita ngasih tugas anak. Ya. Kelas 32 anak. Ada satu anak yang tidak mengumpulkan. Apakah kita harus marah-marah kepada anak itu? Nah, setidaknya kan kita harus mencari tahu permasalahannya kenapa anak itu tidak mengumpulkan. Ternyata setelah kita telisik lebih jauh, anak itu orang tuanya sakit. Malamnya merawat orang tuanya, menunggu di rumah sakit, sampai tidak mengerjakan tugas. Hal seperti ini kan dilema etika. Kalau anak itu langsung kita marahi, tanpa melihat ke belakang kan tidak pas. Tambah lagi mungkin kalau waktu dulu ya suka pernah jadi kesiswaan. Pas hari Senin, hari upacara, upacara. Gerbangnya ditutup, baik itu untuk Bapak Ibu guru, karyawan serta murid yang ketinggalan tidak boleh masuk. Apa dari kelompok kecil tadi yang terlambat itu terus kita samaratakan, tidak dilihat kasusnya per kasus. Ternyata yang terlambat tadi ada yang banyak ngebes atau angkutannya tidak datang. Ini yang menjadi permasalahan. Nanti kita pelajari bersama. Jadi dalam menangani kasus harus melihat latar belakang, kenapa kok anak sampai melakukan hal itu ya Pak ya. Kalau kita melihat di medsos itu ada anak yang terlambat terus, ternyata harus mengantar ibunya dulu, harus merawat ibunya dulu. Nah, ini tidak boleh saklek lah menurut saya. Tapi semua itu demi kebaikan kita semua, mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Ya, terima kasih Pak Pri, bijaksana sekali jawabannya. Pokoknya terima kasih, semoga sekolah yang Bapak pimpin semakin maju, semakin berjaya. Mohon doanya sehat selalu. Terima kasih juga. Iya, amin. Sampun ke Pak Pri, terima kasih. Salam buat keluarga. Iya. Selamat pagi Pak Pri. Terima kasih juga. Ya, makasih.